Selamat berjumpa dalam Suara Pertobatan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Perangin Angin MD. Selamat mendengarkan. Kami bersyukur Tuhan Yesus dipersatukan kembali dalam persekutuan lewat udara dalam program Suara Pertobatan. Kehadiran-Mu dalam Roh-Mu yang kudus membuat si iblis tidak berdaya sama sekali mengganggu konsentrasi kami, dan kami semua bisa menikmati firman-Mu dan mendapat berkat daripadanya. Pada hari ini secara khusus kami ingin mendapatkan pemahaman lebih jauh lagi tentang status kami sebagai anak Allah, sebagai pewaris janji-janji Allah, kedudukan mulia, jaminan hidup sukacita damai sejahtera. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap mendengarkan. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, semoga saudara ada dalam keadaan sukacita damai sejahtera dimanapun sedang berada pada saat ini, di rumah, dalam perjalanan, di tempat kerja, di rumah sakit, atau sedang melakukan suatu kegiatan tertentu. Saya berharap program ini dapat menemani di kala kesepian, memberi kekuatan di saat lemah, memberi semangat di kala lesu, memberi kesembuhan di kala sakit, memberi penerangan dalam kegelapan perjalanan hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, dalam pengalaman pertemuan saya dengan saudara-saudara umat Kristiani, ada beberapa hal yang sangat penting, bersifat sangat mendasar, mempengaruhi pandangan yang dapat merubah sikap dan karakter kita masih kurang dipahami. Yang saya maksudkan adalah status kita sebagai anak Allah. Dalam status ini, kita adalah pewaris janji-janji Allah. Kedudukan kita yang mulia ini bukan hanya nanti, pada waktu Tuhan Yesus datang untuk kedua kali, tidak hanya nanti dalam kerajaan kekal, tetapi sekarang ini juga, di tempat dimanapun kita berada, kita sudah memiliki status yang mulia itu. Status ini merupakan jaminan pasti kita dapat menjalani kehidupan ini penuh dengan sukacita, damai, dan sejahtera. Untuk berbicara lebih jauh tentang hal ini, saya rindu membacakan firman Tuhan dari Roma pasal 8 ayat 1 sampai 17. Roma 8 ayat 1 sampai 17. Saya mohon kesabaran kita, saya akan membacanya. Ya, sebelum saya bacakan, saya rindu mengatakan, apabila saudara kekasih memiliki pasal-pasal emas atau ayat-ayat emas Alkitab, seperti misalnya Mazmur 23, Mazmur 37, Mazmur 112, Yohanes 3 ayat 16, dan lain-lain sebagainya, maka saya meminta, jadikanlah pasal 8 kitab Roma sebagai pasal emas. Apabila kita punya waktu cukup untuk merenungkannya, saya percaya pasal ini dengan pertolongan Roh Kudus dapat mengubah sikap dan karakter kita. Baik, saya bacakan Roma 8 ayat 1 sampai dengan 17. Demikian, hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah, dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut,
Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, saya ingin merenungkan tema kita, memulainya dengan sebuah pertanyaan. Apakah seorang tanpa Roh Kudus di dalam dirinya bisa selamat, bisa masuk sorga? Sekali lagi, apakah seorang tanpa kehadiran Roh Kudus di dalam dirinya bisa masuk sorga? Jawabnya, tidak bisa. Dalam ayat 9b tertulis, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tanpa kehadiran Roh Allah, tanpa kehadiran Roh Kristus, tanpa kehadiran Roh Tuhan, tanpa kehadiran Roh Kudus di dalam dirinya, seorang itu bukan milik Kristus. Kalau seorang bukan milik Kristus, maka ia milik si iblis. Tidak ada kondisi yang netral dalam kehidupan kerohanian kita. Bila seorang tidak bersama dengan Tuhan, berarti ia bersama dengan si iblis. Apabila seorang bukan milik Tuhan, ia adalah milik iblis. Dengan demikian kita memahami, peran Roh Kudus itu sangat penting dalam keselamatan. Tanpa Roh Kudus tidak ada keselamatan. Untuk itulah Tuhan lahir sebagai manusia di dalam Yesus Kristus, disalibkan, dikuburkan, bangkit dari kematian, naik ke sorga, dan akhirnya pada hari Pentakosta mengurapi murid-muridnya dengan Roh Kudus. Yesus mengatakan, Ia menemani murid-muridnya sampai akhir zaman. Ia menemani murid-muridnya di dalam Roh-Nya yang kudus. Saudara-saudara kekasih, dalam zaman akhir, seperti dikatakan oleh Yesus dalam Matius 7 ayat 22 dan 23. Matius 7 ayat 22 dan 23. Banyak orang yang merasa telah berjalan bersama Yesus, melayani Yesus, bernubuat demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus, mengadakan mujizat-mujizat di dalam nama Yesus. Tetapi Yesus mengatakan kepada mereka, Aku tidak pernah mengenal kamu, engahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Orang-orang ini tadi pastilah terperanjat. Berbeda sekali dengan pemahaman pengertiannya dengan apa yang dilakukan dalam kehidupan keseharian di dalam pelayanannya. Mereka ini ditolak oleh Yesus, padahal mereka merasakan sudah melayani Yesus selama hidup di dunia. Sebabnya sederhana, saudara. Orang-orang itu tadi tidak punya Roh Kudus di dalam hati.
Oleh karena itu, mereka tidak mampu melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup. Ayat-ayat yang cukup keras ini memotivasi kita semua, termasuk pelayan-pelayan Tuhan, pekerja sepenuh waktu, untuk mempertanyakan kembali, apakah benar-benar Roh Kudus sudah tinggal di dalam diri kita, memimpin perjalanan hidup pelayanan kita. Apakah tanda-tanda kehadiran Roh Kudus di dalam diri kita, di dalam hidup kita? Adanya buah-buah roh, seperti dituliskan oleh Paulus dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23, yaitu adanya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Apabila karakter seperti itu belum kita miliki, penting sekali mempertanyakan kembali, apakah Roh Kudus sudah hadir di dalam hidup kita. Apabila karakter kita belum berubah sebelum dan sesudah menjadi seorang Kristen, kita perlu mempertanyakan kembali, apakah Roh Kudus sudah hadir di dalam hidup kita. Barangkali saudara mengatakan, saya sudah ikut katekisasi, saya sudah dibaptis. Semua juga orang Kristen melewati proses seperti ini. Tetapi hal ini, saudara, tidak merupakan satu kepastian bahwa Roh Kudus sudah ada di dalam diri saudara. Ritual atau liturgi gereja, peraturan-peraturan gereja, tidak merupakan satu kepastian seorang bisa diurapi oleh Roh Kudus. Kehadiran Roh Kudus adalah peristiwa pribadi. Pada waktu orang itu disadarkan oleh Roh Kudus tentang dosa-dosanya, jalan tersesat selama ini. Maka seperti dikatakan Rasul Paulus dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38, orang yang bertobat di dalam Yesus Kristus mendapat anugerah Roh Kudus. Jadi di sini ada kata kunci pertobatan. Yesus berkata dalam Markus 1 ayat 15b, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Tanpa pertobatan tidak ada pengampunan, dan tanpa pengampunan tidak ada keselamatan. Oleh karena itu, siapapun kita yang melayani Tuhan, mohon Roh Kudus periksa hati, periksa diri kita. Apakah kita benar-benar sudah bertobat? Apakah ada dosa-dosa tersembunyi, kesombongan, ketinggian hati, ambisi pribadi yang menguasai hati kita? Pada waktu kita menyadarinya, bertobat saudara, sekali lagi bertobat. Baik, itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Sekarang saya masuk pada pokok kedua, tentang anak Allah. Siapakah yang disebut anak Allah? Apakah definisi anak Allah? Mari kita lihat ayat 14. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi anak Allah adalah orang yang sudah punya Roh Kudus di dalam hati, di dalam diri, di dalam hidup. Orang yang didiami Roh Kudus adalah orang yang diselamatkan. Orang yang didiami oleh Roh Kudus disebut anak Allah. Kita disebut sebagai anak Allah. Yesus juga disebut sebagai anak Allah. Yesus didiami oleh Roh Kudus yang dilambangkan sebagai seekor merpati pada waktu ia dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Yesus punya Roh Kudus di dalam hati, di dalam diri, di dalam hidupnya. Ia adalah anak Allah. Anak di sini pakai huruf besar. Sebab ia adalah Tuhan yang menjadi manusia, yang dilahirkan oleh benih Roh Kudus. Ia tidak pernah melakukan dosa. Tetapi kita, anak Allah, huruf kecil. Oleh karena kita adalah manusia berdosa yang diselamatkan oleh Tuhan. Dalam Yohanes 15, Yesus mempersiapkan murid-murid karena ia akan mengakhiri pelayanannya di dunia ini sebagai manusia. Ia mengatakan tentang akan hadirnya Roh Kudus. Dalam Yohanes 15 ayat 15, ia menyebut murid-muridnya tidak lagi sebagai hamba, tetapi sebagai sahabat. Kehadiran Roh Kudus memberikan dimensi baru di dalam kehidupan kita. Kita bersama dengan Tuhan menjadi satu keluarga besar. Di dalam Yesus Kristus, kita boleh memanggil Tuhan sebagai Bapa. Dalam Roma 8 ayat 15b tertulis,
oleh Roh itu, kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Kehadiran Roh Kudus, Roh Tuhan di dalam diri kita, menyebabkan kita bisa memanggil Allah sebagai Bapa. Sama seperti Yesus memanggil Allah sebagai Bapanya. Dalam ayat 16 tertulis, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita bagian dari keluarga besar kerajaan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, perkataan anak Allah jangan dipandang sebagai kata-kata klise. Kata-kata anak Allah adalah sebuah status, betul-betul sebuah status yang sudah kita miliki sekarang ini, di sini, pada waktu ini. Pada waktu Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Anak Allah berarti Tuhan diam bersama dengan kita. Kalau ada Tuhan di satu tempat, pastilah ada malaikat-malaikat berpasukan mengiring ia. Apabila seorang anak Tuhan ada di satu tempat, seorang yang didiami oleh Roh Kudus, seorang yang didiami oleh Tuhan, maka ada juga pasukan malaikat yang mengelilingi dia. Berarti seorang anak Tuhan itu memiliki proteksi supranatural. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kadang-kadang saya mendengarkan khotbah renungan merendahkan pengertian seperti ini. Barangkali atas landasan kekhawatiran, seorang Kristen itu menjadi sombong, tidak tahu diri. Aku adalah anak raja, aku adalah anak Allah. Betul, status sebagai anak Allah bukan sesuatu untuk membuat kita menjadi sombong. Sebaliknya, status sebagai anak Allah membuat kita menjadi lebih rendah hati, lebih mengasihi, lebih sabar, lebih memiliki kekuatan untuk mengalami goncangan-goncangan di dalam kehidupan kita. Tetapi saya tidak sependapat untuk merendahkan status mulia yang sudah kita terima sebagai anak Allah. Kehadiran Roh Kudus di dalam diri kita, kita menjadi warga kerajaan Allah. Dalam kerajaan ini, Yesus adalah Raja kita. Sebagai Raja, Ia bertanggung jawab akan keamanan kita, bertanggung jawab akan kesejahteraan kita, dan pada waktu kita diperlakukan tidak adil, Ia adalah Hakim yang adil. Keadaan seperti ini saya yakini, bukan hanya terjadi nanti pada waktu kedatangan Yesus kedua kali, tetapi sudah ada sekarang di sini di dalam kehidupan kita yang nyata ini. Oleh karena itulah kita bisa kuat menjalani kehidupan ini penuh dengan pengharapan. Ada amin, saudara? Puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, saya sudah menyampaikan dua pokok. Yang pertama tentang peran Roh Kudus dalam keselamatan. Yang kedua tentang anak Allah. Dan sekarang yang ketiga atau yang terakhir dalam renungan hari ini adalah tentang kedudukan kita sebagai ahli waris. Saya bacakan Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebagai anak Allah, kita berhak menerima warisan Allah, janji-janji Allah. Alkitab terdiri dari ribuan janji-janji Allah kepada manusia. Alkitab adalah perjanjian Allah dengan manusia. Alkitab disebut juga sebagai perjanjian. Disebut juga dalam bahasa Inggris sebagai testament. Ada perjanjian baru, New Testament. Ada perjanjian lama, Old Testament. Arti lain dari testament atau perjanjian adalah warisan. Jadi status kita sebagai anak Allah menyebabkan kita punya kedudukan sebagai ahli waris yang berhak menerima janji-janji Allah. Alkitab terdiri dari ribuan janji-janji. Alkitab memiliki dimensi super sempurna, mencakup semua kehidupan kita, baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang dalam kerajaan kekal. Janji-janji firman Tuhan tidak berlaku bagi sembarang orang. Apabila kita fotokopi lembaran-lembaran Alkitab dan kita bagikan kepada orang-orang di pasar, maka janji-janji yang ada di sana
tidak serta-merta berlaku bagi orang-orang itu. Janji-janji firman Tuhan itu hanya berlaku bagi ahli-ahli waris, orang-orang yang berhak menerima janji-janji itu. Kalau dalam Mazmur 112 tertulis, orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya perkasa di muka bumi. Maka hal ini berlaku bagi anak-anak Allah. Kita imani itu sebagai sebuah keniscayaan. Apabila Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita bisa imani ini adalah satu keniscayaan. Firman Tuhan dalam Alkitab begitu kaya, lebih dari kita mampu memahami, memiliki dimensi lebih dari yang kita mengerti, mencakup semua aspek kehidupan ini. Bagaimanapun kondisi kita, apapun yang sedang kita alami, dimanapun kita sedang berada, ada firman Tuhan, janji-janji Allah yang berlaku bagi kita, yang menguatkan kita, memberikan inspirasi, memberikan pengharapan akan masa depan. Semua ini menjadi milik kita pada waktu kita didiami oleh Roh Kudus. Kehidupan anak Tuhan adalah kehidupan yang kaya akan berkat. Barangkali Tuhan tidak memberikan kepada kita harta yang berlimpah secara materi, tetapi yang pasti Ia berikan kehidupan sukacita, damai dan sejahtera. Kehidupan kita bukan hanya aspek materi jasmani, tetapi ada aspek kesehatan, aspek kedamaian di dalam rumah tangga. Tak ada aspek sukacita, damai, sejahtera. Itulah yang paling penting. Bahkan di dalam Tuhan, aspek-aspek kedagingan, aspek-aspek yang bersifat harta benda materi sudah menjadi nomor 2, bahkan nomor 3 dalam kehidupan kita. Satu hal yang pasti, bagaimanapun keadaan kita, ada cukup makanan, minuman, pakaian, pemondokan, kesehatan. Kita dicukupkan Tuhan, apapun kebutuhan kita untuk menjalani hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan keluarga berlimpah-limpah. Bagi saudara yang merasa dijamah oleh firman Tuhan, oleh Roh Kudus, sehingga menyadari akan dosa dan jalan tersesat selama ini, ikuti saya mengucapkan sebuah doa sederhana. Tuhan Yesus, ampuni hamba yang berdosa ini. Sungguh-sungguh kusadari dosaku. Aku memohon pengampunan-Mu. Aku rindu pimpinan-Mu dalam perjalanan hidupku ke depan. Bagi saudara yang sedang sakit, saya undang untuk meletakkan tangan di bagian tubuh yang sakit, atau pusatkan hati pada penyakit saudara, apapun bentuk dan manifestasinya. Saya akan berdoa bagi saudara. Seturut dengan firman-Mu, dalam pekabaran Injil, ada kuasa mujizat termasuk penyembuhan. Tuhan Yesus, jamah setiap saudara yang sedang sakit, yang sedang mendengarkan siaran ini. Sembuhkanlah mereka. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang punya akar pahit, luka jiwa, tidak bisa mengampuni seseorang atau beberapa orang karena perbuatan mereka yang sangat melukai hati saudara, saya rindu mendoakan saudara. Tuhan Yesus, tolong lawan saudara yang punya akar pahit, luka jiwa. Saudara kami tidak punya kemampuan mencabutnya, tetapi Engkau sanggup. Roh Kudus, cabutkan akar pahit itu. Haleluya, haleluya, amin. Akhirnya, hamba berdoa untuk seluruh pendengar siaran ini, dimanapun mereka berada. Berkati mereka secara keluarga dan pribadi. Berkati pekerjaan, usaha dan studi mereka. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Prangin Angin MD. Pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa kepada Suara Pertobatan, alamat email suarapertobatan@gmail.com, suarapertobatan@gmail.com, SMS atau telepon di pesawat 021 7005 8400. 021 7005 8400. Sampai jumpa pekan depan pada hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.